Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Iya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema air, udara, dan api dengan subtema manfaatnya air. Baiklah teman-teman, ayo kita mulai belajar. Teman-teman, tahu tidak apa itu air? Pasti tahu, iya kan? Iya, air itu adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang diperlukan dalam kehidupan ini. Dan secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Nah, itulah pengertian air, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman tahu air itu berasal dari sumber mana saja ya? Iya, betul. Air itu berasal dari sumber yang bermacam-macam. Ada dari sumber mata air, kemudian bisa berasal dari air laut, dari air hujan, air tanah, air sumur, dan yang lainnya. Jadi air itu bisa berasal dari berbagai macam sumber. Kalau di rumah teman-teman, airnya dari mana? Ada yang dari sumur, ada yang dari PAM ya deh ya. Iya, dari PAM, perusahaan air minum daerah. Terus ada juga yang menggunakan penampungan dari hujan. Bersyukur ya teman-teman. Teman-teman tidak kesulitan di dalam mencari air, karena banyak saudara-saudara kita yang sulit mencari air. Kita bersyukur kepada Allah karena dimudahkan dari air. Teman-teman, terus selanjutnya apa dong manfaatnya air? Iya, air itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, manfaat air adalah untuk minum. Iya, kita tiap hari minum kan teman-teman? Nah, minumnya pakai air. Teman-teman tahu tidak? Kalau tubuh kita itu banyak mengandung airnya sampai 80%. Makanya kalau kita kekurangan minum, maka badan kita bisa dehidrasi teman-teman. Nah, badan kita bisa menjadi lemas, kemudian terasa haus sekali. Perut kita juga bisa mual, kepala kita bisa pusing, kemudian kita juga bisa muntah. Dan kalau terus-terusan kekurangan air, kita bisa terkena penyakit ginjal teman-teman. Ngeri. Makanya jangan sampai kita kekurangan minum. Minum yang baik itu minum air putih teman-teman. Di rumah banyak kan air putih? Iya, kalau sekolah juga jangan lupa bawa air putih ya teman-teman ya. Karena air putih itu sangat bagus untuk tubuh kita. Apalagi kalau teman-teman banyak olahraga, habis bermain, lari-lari, lompat-lompat, berkeringat, panas-panas, itu harus banyak minum air putih teman-teman. Biar badan kita tetap sehat, badan kita tetap kuat, dan tidak mudah sakit. Nah, itu yang pertama manfaat air untuk minum teman-teman. Tapi kalau dari sumur jangan langsung diminum teman-teman, dimasak dulu. Kalau dari PAM juga jangan langsung diminum, dimasak dulu. Tapi kalau kita beli di toko-toko itu air putihnya sudah steril, sudah sehat, jadi bisa langsung diminum.
Terus apalagi manfaatnya? Ada yang tahu? Iya, manfaat yang kedua, air itu bisa untuk membersihkan badan teman-teman. Nah, kalau kita mandi kan pakai air. Coba siapa yang pagi ini sudah mandi? Saya. Oh, pinter. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Saya. Hebat anak mandiri. Iya, kalau kita mandi tentunya pakai air. Kalau nggak pakai air mandinya gimana ya teman-teman? Nah, mandi ini penting teman-teman. Coba kalau kita tidak mandi, nanti badan kita bagaimana rasanya? Badan kita berkeringat, banyak debu, kotor. Kalau tidak mandi, badan kita bisa bau, bisa terkena penyakit, gatal-gatal, bisa kena virus, bisa kena bakteri. Makanya kita harus rajin mandi. Nah, mandi itu menggunakan air. Tapi jangan boros teman-teman airnya ya. Pakai air secukupnya. Teman-teman, kalau sehari mandinya berapa kali? Ya, paling tidak 2 kali, pagi dan sore. Kalau mau 3 kali juga ndak apa-apa. Nah, baik teman-teman, itu yang kedua. Terus manfaat yang lain apa? Iya, manfaat yang ketiga, air itu bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Oh, kalau badan kita itu bersih, tapi kalau pakaiannya kotor karena beberapa hari dipakai, tidak dicuci, sama saja. Nanti pakaiannya banyak kumannya. Akhirnya kalau kita pakai, badan kita bisa kena kuman dan bisa gatal, bisa kena penyakit dan yang lainnya. Makanya mencuci pakaian itu butuh air. Air digunakan untuk mencuci pakaian. Terus mencuci apa lagi? Iya, yang keempat, air itu bisa digunakan untuk mencuci perlengkapan makan teman-teman. Nah, kalau teman-teman selesai makan, piringnya kotor, sendoknya kotor, gelasnya kotor, habis masak juga kotor wajahnya, ya kan? Nah, semua itu dibersihkan, dicuci menggunakan air, ya enggak? Nah, terus apalagi yang kelima, air itu bisa untuk menyiram tanaman. Kalau kita manusia ini tidak minum, lemas. Tanaman kalau kekurangan air, tidak disiram juga akan lemas. Ciri tanaman yang lemas itu menjadi layu teman-teman. Makanya tanaman juga perlu disiram. Disiram menggunakan air teman-teman. Terus apalagi? Nah, yang keenam, air itu bisa untuk irigasi pertanian. Siapa yang punya sawah? Nah, sawah itu kalau mau tanami padi, itu butuh air teman-teman. Nah, sawah yang luas biar airnya merata, itu butuh irigasi. Untuk apa? Menyalurkan air ke sawah-sawah sehingga sawahnya bisa ditanami. Terus apalagi? Nah, ini yang hebat teman-teman. Ternyata air itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Loh, berarti air itu bisa dijadikan alat untuk membuat listrik kita menyala. Iya, listrik kita yang di rumah itu menyala itu karena ada pembangkit listriknya. Nah, pembangkit listrik itu sumbernya bermacam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga surya, ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air.
dari air yang besar, kemudian diolah, kemudian digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga bisa menyala listriknya, bisa tersebar kemana-mana, termasuk ke rumah kita. Hebat ya teman-teman. Nah, terus apalagi manfaatnya air? Nah, manfaat air yang kedelapan bisa digunakan untuk masak. Teman-teman kalau masak, ibu kalau masak itu kan butuh air. Misalnya mau masak sayur sop, nah kan butuh air, pasti menggunakan air. Kemudian juga masak sayur lodeh, masak yang lainnya itu banyak menggunakan air teman-teman. Terus yang ke-9 ya teman-teman, yang ke-9, air itu juga bisa digunakan untuk transportasi laut. Kok bisa? Iya, apa dong? Nah, kalau kapal bisa berlayar kan karena ada airnya, ya enggak? Nah, perahu bisa berlayar karena di sungai ada airnya. Kalau nggak ada airnya, mana mungkin kapal laut bisa berjalan, mana mungkin perahu bisa berjalan. Nah, berarti air bisa digunakan sebagai sarana transportasi laut teman-teman. Terus yang ke-10 apa? Nah, yang ke-10, air itu juga bisa digunakan untuk wisata. Untuk rekreasi. Apa iya? Iya, teman-teman pernah nggak ke kolam renang? Nah, kolam renang itu kan bisa untuk berenang karena ada airnya, ya enggak? Iya. Terus air mancur, ya kan? Terus wisata pantai, wisata laut itu indah karena ada airnya. Juga ada wisata naik perahu, ada wisata air terjun. Semuanya karena ada airnya. Maka air itu bisa digunakan untuk wisata. Banyak sekali. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya, karena kita ini banyak air. Tapi kita juga harus hati-hati teman-teman dengan air. Kalau air itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kalau kita tidak hati-hati, air itu juga bisa membahayakan teman-teman. Kok membahayakan? Iya, kalau airnya terlalu banyak, misalnya hujan terus nggak berhenti-berhenti, bisa-bisa sungainya banjir. Kalau sungainya sudah banjir, tidak kuat menampung air, airnya meluap sampai ke kampung-kampung, ya enggak? Kampung kita bisa banjir, jalan-jalan bisa tertutup air. Menakutkan kalau banjir, ya kan teman-teman? Kita nggak bisa kemana-mana. Kalau hujan terus, nggak terang-terang, pakaian kita basah terus, terus bagaimana? Nah, makanya kita harus bijaksana di dalam menggunakan air, teman-teman. Teman-teman, setelah kita tahu tentang manfaatnya air, berarti air itu sangat penting ya teman-teman. Penting sekali. Nah, karena air itu penting, kalau kita sampai kekurangan air, bisa kekeringan. Misalnya air sumurnya kekeringan, minumnya susah. Nah, kalau kekeringan jadi banyak debu, ya kan? Tanaman-tanaman mati, kan menjadi sangat susah. Makanya kita harus merawat agar air itu selalu ada dan tetap terjaga dengan bersih. Nah, terus bagaimana dong caranya merawat kelestarian air agar air itu tetap ada, bersih dan baik untuk kita pakai? Nah, caranya adalah satu, kita harus hemat air. Hemat, iya, tidak boros. Contohnya apa? Contohnya hemat air itu kalau mandi, jangan dibuang-buang airnya, seperlunya saja. Terus kalau ada air yang mantul terus padahal tidak kepakai, kerannya ditutup. Jangan kemudian jangan main-mainan air teman-teman. Ya kan? Jadi hemat air. Terus
Yang kedua apalagi? Nah ini yang kedua, agar air itu tetap bersih, jangan buang sampah atau limbah sembarangan. Misalnya buang sampah di sungai, itu kan nanti sungainya kotor. Kalau kotor airnya nggak bisa dipakai. Ya kan? Buang sampah di tempatnya. Terus teman-teman apalagi? Nah yang ketiga ini. Yang ketiga teman-teman ini ya, jangan membuang bahan kimia sembarangan juga. Bahan kimia seperti apa dong? Misalnya oli teman-teman ya kan. Jangan membuang limbah pabrik, limbah kimia seperti oli itu ke sungai atau ke air. Oh nanti airnya jadi tercemar, nggak bisa dipakai. Nah terus kita harus rajin menanam pohon teman-teman, atau reboisasi. Apa itu reboisasi? Iya, reboisasi itu melakukan penghijauan atau penanaman kembali pohon-pohon di hutan. Teman-teman, kalau hutannya tidak ada tanaman, hutannya gundul, kalau hujan bisa terjadi longsor. Airnya tidak bisa terserap ke dalam tanah. Bahaya kan teman-teman? Nah, terus kita juga tidak boleh melakukan penebangan pohon secara liar, terutama di hutan-hutan teman-teman. Nah, kalau hutannya ditebangi pohonnya, bahaya. Nah, bisa banjir, bisa longsor, airnya tidak terserap sehingga cepat habis teman-teman. Nah, makanya kita harus menjaga kelestarian air dengan cara berlaku hemat dengan air. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai. Suka menanam tanaman. Kemudian jangan membuang limbah pabrik di sembarangan. Dan jangan melakukan penebangan pohon secara liar. Nah, baiklah teman-teman, air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Maka kita harus bijaksana menggunakannya, harus berlaku hemat, dan kita bersyukur Allah yang telah memberikan karunia air begitu banyak di sekitar kita, sehingga kita tidak mengalami kesulitan, kita juga tidak kekeringan, kita juga tidak kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan senang, dengan sehat, dengan gembira. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, itu belajar kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa besok lagi. Mohon maaf, tetap semangat. Siapa yang menciptakan air? Allah. Siapa yang menciptakan air? Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.